selamat pagi Pivot. Berjumpa lagi kita dalam pembelajaran tematik bersama Miss Nana. Hari ini kita akan mempelajari pokok bahasan IPA khususnya mengenai energi alternatif dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Bumi dan memiliki sumber daya alam yang melimpah. Beberapa di antaranya tersedia dalam jumlah yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui, seperti misalnya minyak bumi dan juga gas alam. Minyak bumi dan gas alam tersebut berasal dari makhluk hidup yang telah mati jutaan tahun yang lalu, terperangkap di dalam permukaan bumi dan membentuk fosil. Bahan bakar yang berasal dari fosil tersebut adalah bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui. Artinya, bahan bakar tersebut sewaktu-waktu dapat habis, sedangkan kebutuhan manusia akan minyak bumi dan juga gas alam semakin meningkat. Manusia memerlukan energi untuk melakukan aktivitasnya sehari-hari. Namun, energi yang berasal dari minyak bumi dan gas alam merupakan energi yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui. Oleh karena itu, manusia mulai mencari sumber energi alternatif pengganti minyak bumi dan juga gas alam. Energi alternatif atau energi yang bisa diperbaharui adalah pengganti bahan bakar fosil yang biasa digunakan selama ini. Energi alternatif atau energi terbarukan adalah energi yang berasal dari alam. Energi ini juga lebih ramah lingkungan. Sumber energi alternatif ada di alam dalam jumlah waktu yang tidak terbatas atau memiliki jangka waktu yang lama habisnya. Contohnya antara lain adalah energi alternatif dari sinar matahari, arus air, angin, ombak laut, kotoran hewan, limbah pertanian, dan juga berasal dari panas bumi. Miss akan menjelaskan satu persatu bahan bakar alternatif. Yang pertama adalah yang berasal dari matahari. Semua kehidupan di bumi bergantung pada sinar matahari. Tidak hanya tumbuhan yang berfotosintesis, manusia pun menghasilkan energi dari matahari. Energi matahari diserap oleh pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, dan kini banyak juga rumah yang mengandalkan matahari sebagai sumber listriknya dengan memasang panel surya. Energi matahari tersedia di seluruh wilayah, namun kekurangannya energi ini hanyalah bisa didapatkan ketika langit sedang cerah. Matahari merupakan energi yang tidak terbatas. Energi ini juga bisa digunakan sebagai sumber tenaga listrik. Hanya saja perlu biaya yang mahal untuk bisa membangun reaktornya. Faktor cuaca juga menjadi salah satu hambatan bagi energi matahari. Berbeda dengan sumber alam seperti batu bara dan minyak bumi yang diperkirakan dapat habis, tenaga matahari terbilang tidak bisa habis. Sudah lama matahari digunakan sebagai sumber utama penghasil energi di bumi. Umumnya dikenal dengan tenaga surya yang digunakan untuk pembangkit listrik dan juga untuk kebutuhan listrik sehari-hari. Contoh sumber energi alternatif yang kedua adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak. Pergerakan angin ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar sumber energi alternatif. Di Belanda, kincir angin digunakan sebagai alat penghasil listrik, sedangkan kita menggunakan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB yang dapat digunakan menggunakan turbin. Angin merupakan salah satu energi alternatif yang ramah lingkungan dan sedang dikembangkan di beberapa negara. Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan ini sangat besar, di antaranya energi angin dan juga panas bumi. Namun saat ini pemanfaatnya belum terlalu optimal. Beberapa proyek pembangkit listrik tenaga angin dibangun di Indonesia, di antaranya adalah di Sulawesi. Pemanfaatan air. Seperti halnya angin, air juga bisa menggerakkan kincir atau turbin air. Di Indonesia, yang merupakan negara kepulauan, air yang mengalir juga terdapat sangat banyak. Contohnya adalah air terjun yang diolah menjadi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Selain air terjun, ada juga arus sungai, ombak, dan pasang surut air laut yang mampu menghasilkan listrik. Selain panas matahari, rupanya panas bumi juga mampu menjadi energi alternatif. Panas bumi atau geotermal berasal dari energi dari dalam bumi yang bersumber dari aktivitas vulkanik gunung berapi seperti uap alam, air panas, dan juga bebatuan kering. Meski
Meskipun terdengar sedikit asing, tapi kalian pasti pernah mendengar bahwa sisa pembuangan kotoran hewan dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Energi ini diubah dengan cara dibakar terlebih dahulu atau dicampur dengan bahan lain dan ditampung dalam tangki sehingga nantinya akan disalurkan melalui pipa instalasi atau yang disebut juga dengan biogas. Gas tersebut menjadi energi alternatif dari pemakaian tabung gas untuk memasak. Etanol merupakan sumber energi alternatif yang berasal dari alkohol yang dihasilkan dari suatu proses fermentasi pada tumbuhan tertentu, misalnya tumbuhan jagung dan juga gandum. Salah satu negara yang mengembangkan energi alternatif ini dengan sangat baik ialah negara Brazil. Macam energi alternatif selanjutnya adalah energi gelombang yang merupakan pemanfaatan gelombang air laut yang sedang pasang. Penggunaannya memang tidak merusak lingkungan, tapi dalam memanfaatkan gelombang ini membutuhkan anggaran yang cukup besar untuk membangun reaktornya. Selain itu juga kecepatan ombak yang tidak stabil menjadi salah satu kendala. Teman-teman, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam energi alternatif tersebut. Kelebihannya antara lain adalah dapat digunakan terus-menerus karena tidak akan habis. Dan juga beberapa sumber energi alternatif mampu menghasilkan energi yang relatif besar. Dan sumber energi alternatif juga biasanya sangat ramah lingkungan. Adapun kekurangannya adalah dibutuhkan biaya besar untuk membangun sarana pemanfaatan energi alternatif, seperti misalnya dalam pembuatan PLTA. Dan jumlah energi alternatif yang dipengaruhi oleh musim, misalnya jumlah air meningkat saat musim hujan, namun juga berkurang saat musim kemarau. Baiklah teman-teman semua, demikian yang bisa Miss Nana sampaikan hari ini mengenai pemanfaatan energi alternatif. Semoga apa yang sudah Miss sampaikan bisa membantu kalian dalam pembelajaran dan juga bermanfaat untuk menambah pengetahuan kalian. Terima kasih dan sampai jumpa dalam pembelajaran tematik berikutnya.